Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kuliah ekonometrika bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan aplikasi model regresi dan pengembangan. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa spesifikasi dari model regresi. Kemudian kita akan lihat bagaimana teori-teori yang sudah kita pelajari pada tayangan sebelumnya, seperti apakah yang dimaksudkan dengan regresi, bagaimana kondisi Gauss-Markov atau asumsi regresi klasik, bagaimana pelanggaran dari asumsi itu bisa terjadi. Nanti akan kita lihat termasuk bagaimana penggunaan dari perangkat lunak untuk dari pengantar regresi tersebut. Nah, saya akan mulai dengan spesifikasi model. Pada tayangan bisa dilihat yang kita sebutkan dengan multiple regression atau regresi berganda. Di sini kita meregresikan variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Sebagai contoh, pada nomor 1 adalah regresi produksi petani ke I dengan variabel yang diduga memengaruhi. Pertama adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh petani tersebut, dan yang kedua adalah jumlah pupuk urea yang digunakan. Nah, karena ada dua variabel independen yang diduga memengaruhi produksi, maka kita katakan ini sebagai regresi berganda. Yang kedua, kita lihat persamaannya, kita tambahkan dengan variabel independen yang ketiga, yaitu kuadrat dari jumlah urea yang digunakan oleh petani. Jadi kalau teman-teman menyusun di dalam mendapatkan hasil regresi, kolom pertama adalah misalnya produksi padi petani ke I, kolom kedua adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan, kolom ketiga adalah jumlah pupuk urea yang digunakan, maka kolom keempat adalah jumlah pupuk urea yang digunakan pada kolom ketiga kita kuadratkan. Lalu kita lakukan regresi dengan variabel dependennya adalah tingkat produksi dari petani tersebut. Nah, yang ketiga adalah yang kita sebut dengan log model atau model logaritma. Jadi tidak ada yang kita sebut dengan double log, ya, karena di dalam buku teks lazimnya disebut sebagai logarithmic model atau log model. Nah, di sini kita melakukan logaritma terhadap data produksi petani, logaritma dari jumlah tenaga kerja yang digunakan, dan logaritma dari jumlah pupuk urea yang digunakan. Lalu masing-masing dari logaritma untuk variabel tersebut kita regresikan. Nah, karena ini adalah transformasi dari bentuk fungsi produksi yang lazim disebut sebagai fungsi produksi Cobb-Douglas. Mungkin teman-teman masih ingat kalau saya sebutkan di dalam bentuk persamaan awal, YI sama dengan A besar dikali dengan TK pangkat B1 dikali dengan urea pangkat B2. Nah, boleh kita tambahkan kalau kita ingin ada error term, berarti adalah E pangkat epsilon. Nah, kalau kita leunkan, maka kita akan memperoleh seperti di persamaan 3, leun produksi I sama dengan B0 yang merupakan A besar atau konstanta tadi di dalam persamaan awal, plus B1 leun TKI. Karena TK pangkat B1 kalau dileunkan sama dengan B1 kali leun TK, plus B2 leun urea, plus VI sebagai leun dari E yang merupakan bilangan natural adalah 1, berarti merupakan galat plus VI. Ya, jadi kalau di persamaan awal tadi saya sampaikan epsilon, sebetulnya bisa juga kita tulis dengan VI. Nah, yang keempat ya, selain dari fungsi Cobb-Douglas, kemudian fungsi kuadratik seperti pada persamaan 2, di sini tetap linear pada parameter ya, teman-teman. Jangan lupa persamaan 2 bukan tidak linear pada parameter. Jadi tetap memenuhi asumsi OLS, ordinary least squares atau kondisi Gauss-Markov, di mana linear dalam parameter. Karena B3-nya bukan yang dikuadratkan, tetapi ureanya yang dikuadratkan. Nah, terakhir yang keempat kita punya fungsi produksi yang kita sebut dengan translog. Ini adalah modifikasi dari model regresi berganda yang dapat ditulis dengan lengkap sesuai pada tayangan, yaitu
Ln produksi I sama dengan B0 dan seterusnya, di mana nanti kita mengalihkan ln urea dikuadratkan dibagi 2, ln TKI dikuadratkan dibagi 2, lalu ada ln TKI diinteraksikan dengan ln urea, dan kalau ditulis secara lengkap kita sebut sebagai fungsi produksi translog. Nah, ini adalah beberapa contoh saja dari spesifikasi model regresi yang nanti teman-teman bisa terapkan, lalu kita bisa mengevaluasi kira-kira dari berbagai alternatif model tersebut mana yang kita anggap robust atau yang kita anggap sebagai terbaik. Ingat, econometric models are wrong, but some are useful. Nah, disinilah implementasi dari falsafah ini, di mana kita bisa mempunyai banyak alternatif dari model regresi dan tentu tidak ada yang mutlak benar salah satu dari sekian banyak alternatif tersebut. Nah, ada lagi contoh yang paling banyak digunakan di dalam analisis model regresi untuk ilmu ekonomi, manajemen, atau bisnis yang kita sebut dengan limited dependent variable. Nah, kalau teman-teman pernah mendengarkan istilah logit, probit, tobit, semuanya masuk dalam klasifikasi limited dependent variable. Di tahun 80 dan 90-an, banyak sekali mahasiswa yang studi menempuh doktor di Indonesia yang menggunakan model ini untuk menjawab permasalahan penelitian mereka. Sebagai contoh, apa saja faktor yang mempengaruhi orang mengembalikan kredit dengan lancar atau tidak lancar? Nah, ini dengan menarik bisa dianalisis menggunakan seperti fungsi logit atau probit. Ada juga yang disebut dengan tobit. Nah, kita lihat saja sebagai contoh satu dulu, yaitu regresi logistik. Regresi logistik atau logit ini awalnya berbentuk kurva S, di mana variabel dependennya ini bersifat kategorik. Karena dia bersifat kategorik, misalnya untuk model regresi biner, maka nilai dependen kita berikan 1, katakanlah misalnya untuk yang mengembalikan kredit lancar, 0 untuk yang tidak lancar. Ini kita sebut logit biner atau binary logistic regression. Tetapi kita bisa juga mempunyai variabel dependen di dalam regresi logistik lebih dari 2 kategori. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan NPL non-performance loan yang ada di Bank Indonesia. Maka kita sebutlah persamaannya multinominal logit. Nah, ini teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi. Nah, yang jelas teman-teman harus bisa membedakan mana yang disebut dengan logit, mana yang disebut dengan probit, dan mana yang disebut dengan tobit. Nah, khusus untuk tobit yang digunakan adalah data tersensor, yaitu misalnya ada rumah tangga yang tidak sama sekali mengkonsumsi susu, atau ada yang sebagian mengkonsumsi susu tetapi bervariasi. Sehingga kita bisa mempunyai data yang sama dengan 0, tetapi ada yang sekian persen. Katakanlah misalnya kalau dia mencapai konsumsi ideal 100%, maka ada yang 20% dari konsumsi ideal, ada yang 70%. Nah, kalau nilainya bervariasi dari 0 kemudian sampai dengan 1, jadi bukan 0 atau 1, maka ini kita sebut persamaan regresinya sebagai tobit. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba di perangkat lunak mengestimasi sesuai dengan definisi variabel dependen tadi yang bersifat limited atau kategorik. Apakah misalnya 1 atau 0, 0 sampai 1, atau bisa juga yang 1, 2, 3, 4, 5 yang bersifat multinominal. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi regresi untuk berbagai spesifikasi model tadi. Tetapi untuk kesempatan dalam tayangan ini, kita bahas dulu model regresi berganda, karena kita ingin fokus pada apakah model regresi kita sudah memenuhi kondisi Gauss-Markov yang sesuai yang diinginkan. Nah, contoh topik kita sesuai yang ada pada tayangan adalah determinan konsumsi Provinsi Jambi. Di sini kita mempunyai data 40 tahun, mulai dari tahun 1980 sampai 2019, untuk variabel ada 4, PDRB, konsumsi, investasi, dan suku bunga atau R.
Nah, tadi di sini judulnya adalah determinan konsumsi Provinsi Jambi. Maka tentu meskipun ada di kolom 1, PDRB bukanlah variabel dependen. Yang menjadi variabel dependen adalah konsumsinya, sedangkan PDRB, investasi, dan suku bunga adalah variabel independen yang diduga memengaruhi konsumsi di Provinsi Jambi selama 40 tahun tersebut. Nah, kalau kita menggunakan perangkat lunak seperti eViews, seperti teman-teman lihat pada tayangan, ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau belajar eViews, Stata ataupun R ya atau R Studio, teman-teman bisa membaca buku aplikasi ekonometrika yang sudah saya tulis. Tetapi sekali lagi ini adalah buku ajar, ini bukan buku teks. Jadi kalau buku teks itu kalau menurut definisi saya harus berbahasa PBB. Kalau yang saya tulis ini adalah buku ajar. Nah, nanti contoh di sini kalau menggunakan eViews, kita memasukkan variabel yang kita analisis ke dalam perangkat lunak, kita ketik konsumsi, PDRB, investasi, suku bunga, dan ada C sebagai konstanta. Nah, kemudian kalau sudah kita run, maka kita bisa memperoleh hasil. Nah, teman-teman di sana bisa melihat ya. Waktu di tayangan awal saya membahas tentang kriteria ekonomi dan kriteria statistika. Nah, di sini yang di dalam lingkaran merah itu adalah dua-duanya kriteria statistika. Di kolom kanan atas itu adalah probability dari nilai koefisien atau p-value. Nah, kalau p-value atau probability ini nilainya kurang dari 0,05, maka kita katakan kita bisa menolak H0 pada taraf 95%, atau misalnya di dalam contoh kita hanya variabel investasi yang bernilai ya p-value-nya kurang dari 0,05. Artinya PDRB, suku bunga, termasuk juga konstanta tidak berpengaruh signifikan pada tingkat konsumsi di Provinsi Jambi. Jadi hanya variabel investasi yang berpengaruh nyata pada taraf 95%, bahkan 99% karena nilai p-value-nya 0,0003. Nah, kriteria statistika yang kedua adalah R kuadrat, di mana nilainya sebesar 0,9972. Apa maknanya? 99,72% variasi di dalam konsumsi Provinsi Jambi dapat dijelaskan oleh variasi di dalam PDRB, investasi, dan suku bunga atau ketiga variabel independen yang kita masukkan ke dalam model. Nah, teman-teman yang dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen atau Ekonomi dan Bisnis tentu juga harus mengevaluasi kriteria ekonomi. Itu dilihat dari tanda atau sign. Di sini tidak ada magnitude, ya. Saya ulangi, untuk tanda ya, di sini kita lihat suku bunga tandanya negatif. Kalau suku bunga tandanya negatif, berarti sesuai atau tidak dengan hipotesis? Kalau secara teori berarti sesuai. Suku bunga naik, konsumsi turun. Investasi tandanya positif, koefisiennya 2,2. Berarti sudah sesuai juga dengan teori. Kemudian PDRB nilainya berapa? 0,17. Nah, khusus untuk PDRB di sini karena seperti pendapatan pada fungsi konsumsi, inilah yang merupakan tidak hanya sign tetapi juga magnitude, di mana nilainya harus 0 sampai 1. Nah, di sini nilai dari koefisien PDRB ternyata relatif kecil sekali, yaitu mendekati 0,2. Padahal harusnya untuk Provinsi Jambi mungkin nilai koefisien dari PDRB dalam memengaruhi konsumsi seharusnya di atas 0,8. Nah, inilah merupakan evaluasi atau uji diagnostik model. Nah, kemudian kita lakukan uji untuk asumsi atau kondisi Gauss-Markov. Yang pertama kita lakukan uji LM untuk melihat ada autokorelasi atau tidak. Ternyata dengan uji LM terhadap residual, jadi nanti teman-teman bisa melihat ada pilihan pada residual untuk dilakukan uji LM, maka H0 tidak dapat ditolak. Kalau artinya tidak ditolak, berarti kita yang memiliki H0 tidak ada autokorelasi sudah boleh senang, gembira, karena tidak ada pelanggaran asumsi. Karena H0-nya tidak ada autokorelasi, sedangkan H1-nya atau H alternatifnya ada autokorelasi. Nah, sekali lagi, H alternatif atau H1 bukanlah sesuatu yang selalu diinginkan, apalagi di dalam ekonometrika. Nah,
Untuk yang kedua, kondisi heteroskedasisitas, kalau kita lakukan pengujian dengan uji White, ternyata hasilnya kita memperoleh p-value yang dilingkari nilainya kurang dari 0,05. Sebagaimana penjelasan saya pada tayangan terdahulu, jika p-value kurang dari 0,05 berarti kita tolak H0. Nah, tolak H0 berarti tidak homoskedasisitas atau terjadi heteroskedasisitas. Berarti di dalam hasil estimasi kita tadi yang di awal ini ada gejala atau terjadi heteroskedasisitas yang nantinya harus kita perbaiki. Nah, kalau kita ingin memperbaiki heteroskedasisitas karena kita menggunakan perangkat lunak, kita langsung bisa mengestimasi dengan menggunakan yang saya sebut dalam tayangan sebelumnya, yaitu GLS atau Generalized Least Squares. Nah, kalau kita lakukan estimasi ulang dengan menggunakan GLS, kita memperoleh sekarang model di mana ya hanya investasi tetap yang memengaruhi konsumsi, sedangkan PDRB dan suku bunga masih tidak berpengaruh nyata pada taraf 95%. Sedangkan R kuadrat itu naik. Ya, jadi karena GLS-nya memang lebih efisien dari OLS, sehingga kita memiliki sekarang R kuadrat yang sedikit lebih tinggi, yaitu 99,9%. Nah, apakah kita perlu melakukan deteksi multikolinialitas? Betul, kenapa? Karena kita memiliki R kuadrat yang tinggi, yaitu 99,9%, tapi hanya 1 dari 3 variabel independen yang berpengaruh nyata. Nah, ini adalah gejala adanya multikolinialitas. Maka kita keluarkanlah nilai VIF yang tersedia di perangkat lunak juga. Dalam hal ini adalah masih EViews. Ternyata nilai VIF-nya untuk variabel PDRB dan variabel investasi jauh di atas 5 atau 10, yaitu 400-an. Sedangkan untuk suku bunga nilainya hanya 2. Maka kita akan lakukan pembuangan variabel, yaitu salah satu PDRB atau investasi. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan. Ada satu prosedur yang tadi saya lewatkan, yaitu transformasi model, bukan mengubah teknik estimasinya. Yaitu apa? Data asli semuanya kita learn-kan. Jadi sekarang kita learn-kan data awal tadi, sehingga kita sekarang mengetik di perangkat lunaknya learn konsumsi, learn PDRB, learn investasi. Tetapi ingat, nah teman-teman, kalau datanya dalam persen seperti suku bunga, maka kita tidak boleh melearn-kan variabel tersebut, sehingga suku bunga tetap saja. Nah, sekarang setelah di-learn-kan, kita regresikan lagi, ternyata kita memperoleh hasil yang berbeda, di mana dengan data learn ternyata yang signifikan berpengaruh pada konsumsi di Provinsi Jambi hanya PDRB, sedangkan investasi dan suku bunga tidak, dengan R-square-nya sebesar 99,7%. Nah, kalau kita lakukan uji autokorelasi, ternyata tidak ada autokorelasi. Lalu kalau kita lakukan uji heteroskedasisitas, ini ternyata sekarang kita tidak tolak H0. Nah, terbukti bukan? Di dalam tayangan sebelumnya saya sampaikan salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan heteroskedasisitas adalah dengan melearn-kan data variabel yang kita regresikan. Ternyata terbukti kan, pada saat kita menggunakan data yang sudah dalam bentuk learn, hasil regresi menunjukkan tidak ada heteroskedasisitas karena kita tidak tolak H0 pada uji White. Nah, untuk VIF dari deteksi multikolinialitas hasilnya masih sama dengan data yang tidak di-learn-kan. Di sini untuk PDRB dan investasi nilainya bahkan lebih besar, VIF-nya di atas 500, sedangkan untuk suku bunga sekarang menjadi 1,7. Nah, apa yang harus kita lakukan dari berbagai estimasi yang kita lakukan? Tadi kita melakukan dengan GLS, lalu data kita coba ubah dengan learn dan seterusnya. Nah, dalam hal ini jelas bahwa karena ada indikasi multikolinialitas yang serius, kita coba dengan membuang salah satu variabel, apakah PDRB atau investasi. Nah, di sini kita tidak melihat kondisi awal di mana investasi signifikan atau PDRB signifikan, karena berbeda kan pada saat kita datanya asli atau di-learn-kan.
Pada saat asli yang berpengaruh nyata adalah investasi, pada saat dengan data learn yang berpengaruh nyata adalah PDRB. Nah, secara teori yang lebih berpengaruh pada konsumsi yang lebih dekat adalah apa? Tentu PDRB. Maka kita harus mempertahankan PDRB dan yang coba kita buang adalah investasi. Disinilah sekali lagi ingat falsafah econometrics. Econometric model are wrong, but some are useful. Just works. Econometric models are wrong, but some are useful. Nah, di sini kalau kita coba estimasi lagi tanpa menggunakan investasi, maka kita memperoleh hasil R-square-nya 99,9%, tetapi yang berpengaruh nyata hanya PDRB dan suku bunga tetap tidak nyata. Nah, kalau kita lihat sekarang dari deteksi multikolonialitas, ternyata dua-dua variabel tersebut nilainya jauh lebih kecil dari 5 atau 10, yaitu 1, sehingga memang tidak ada lagi multikolonialitas yang serius. Nah, kalau kita menggunakan data learn ternyata juga tetap sama ya, learn PDRB dan suku bunga tidak berpengaruh nyata, hanya PDRB yang berpengaruh nyata. Lalu hasil dari VIF juga menunjukkan tidak ada gejala multikolonialitas yang serius. Nah, dari sini teman-teman bisa belajar bahwa kalau teman-teman ingin PDRB-nya nyata, R-nya nyata, dan seterusnya, mungkin itu tidak bisa diperoleh dengan berbagai revisi dari model awal. Mengapa? Karena memang kalau kita melakukan estimasi model, tidak berarti semua variabel independen harus berpengaruh nyata. Kalau sudah harus berpengaruh nyata semuanya, mengapa kita melakukan kajian atau riset? Justru dari riset kita ingin membedakan mana yang berpengaruh nyata, mana yang tidak. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.